Polisi siaga amankan arus mudik. Eksibisi meriam karbit akan digelar. Bioskop bisik, cara tunanetra nikmati film. Selamat pagi saudara, Kompas TV, independen terpercaya. Senang kembali berjumpa dengan Anda Sabtu 22 Maret 2025. Selain berita tadi, kami juga memiliki berita menarik lainnya. Bersama saya Priscilla Nicola, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda saudara. Mengawali berita pertama, saudara, diduga akibat korsleting listrik, 3 rumah di Jalan Bung Tomo, Samarinda, Kalimantan Timur terbakar. Saat kebakaran, sempat terjadi kericuhan ketika warga halau pengendara motor. 3 rumah terbakar di kawasan padat penduduk di Jalan Bung Tomo, Gang Keluarga, RT 30, Samarinda, Kalimantan Timur. Mulanya warga dikejutkan munculnya asap tebal jelang berbuka puasa dari sebuah rumah. Tak lama api membakar rumah yang terbuat dari kayu. Angin kencang membuat rumah lainnya terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Petugas damkar dibantu warga berjibaku memadamkan api. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian, usai menerjunkan 5 unit mobil pemadam. Bakar ini yang terbakar ada 3 buah rumah dan 2 terdampak. Untuk penyebab masih dugaan sementara korsleting listrik. Kami masih menunggu dari pihak berwajib untuk melakukan investigasi. Sempat terjadi kericuhan saat insiden kebakaran ketika warga menghalau pengendara motor. Beruntung kemudian bisa teratasi. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Polresta Banjarmasin amankan arus mudik Idul Fitri 2025 dengan gelar operasi Ketupat Intan. Lebih dari 1.000 personel disiagakan Polresta Banjarmasin dalam operasi Ketupat Intan 2025. Melibatkan diantaranya TNI dan Dinas Perhubungan dalam memastikan keamanan dan kelancaran lalu lintas jelang Lebaran. 6 posko pengamanan dan pelayanan disediakan Polresta Banjarmasin di sejumlah titik di kota Banjarmasin. Operasi untuk pengamanan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, kita di Polresta Banjarmasin melibatkan 1.006 personil, 1.004 personil gabungan dari TNI, Disub Satpol PP, dan mitra kepolisian. Kemudian nanti kita akan mendirikan 6 pos, 4 pos pengamanan, pos PAM, 1 pos pelayanan, 1 pos terpadu. Posko terpadu angkutan laut Lebaran resmi dibuka di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Kamis petang. 10 instansi pemerintah dan 1 stakeholder bersiap menghadapi mudik Lebaran melalui jalur laut. Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sudah bersiap sambut arus mudik dan balik Idul Fitri 2025. Kamis petang, apel kesiapan posko terpadu angkutan laut Lebaran digelar di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti. Melibatkan 10 instansi pemerintah dan 1 stakeholder, posko sepenuhnya beroperasi mulai 21 Maret hingga 11 April 2025. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 1 Banjarmasin menyatakan saat ini pengawasan dan keamanan pelabuhan diperkuat. Melakukan pengamanan, kemudian pengaturan jalur, baik mulai dari pintu depan sampai dengan di atas kapal, atur para petugas untuk melakukan penanganan, mengarahkan penumpang
Kemudian di dalam terminal ini kapasitasnya ada 1.000 orang, jadi masih cukup. Jumlah penumpang masih 70. Sementara di waktu yang sama penumpang juga sudah memadati pelabuhan. Sebagian besar memilih berangkat awal karena lebih lama berkumpul dengan keluarga di kampung halaman. Serta memilih menggunakan kapal karena lebih murah dibanding pesawat terbang. Keluarga sama nunggu semua. Keluarga saya sama nunggu. Jadi disuruh pulang sebelum hari raya. Biasanya naik kapal, naik pesawat. Karena pesawat ya cuma mahal. Kita naik kapal. Kita langsung balik ke sini. Meski demikian, penyedia jasa angkutan laut bilang animo masyarakat menggunakan kapal belum sama seperti tahun sebelumnya. Sampai Amin Pradua mungkin karena libur sekolah ini tidak seperti tahun lalu. Libur sekolah ini hanya sebentar. Jadi mulai tanggal 21 besok ini baru mulai libur. Kalau tahun lalu kan bisa sebulan. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 28 Maret di Pelabuhan Trisakti. Sementara arus balik puncaknya di 6 April 2025. Penumpang juga diperkirakan lebih banyak 14% dari tahun lalu. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jelang mudik Lebaran tahun 2025, posko angkutan udara digelar di Bandara Syamsuddinor. Diprediksi pemudik tahun ini meningkat 7% dari tahun sebelumnya. Posko angkutan udara digelar mulai 21 Maret hingga 11 April di Bandara Syamsuddinor. Lebih dari 300 personel gabungan dikerahkan. Posko ini sebagai antisipasi peningkatan jumlah penumpang jalur udara. Jam operasional bandara juga berubah menjadi pukul 6 pagi hingga 11 malam waktu Indonesia Tengah. Diperkirakan terjadi peningkatan penumpang dari 209.000 jadi lebih dari 224.000 penumpang. Lebaran ini ada di angka sekitar 7%. Jadi dari sebelumnya 209.000 diprediksi akan berjumlah 224.000. Sementara untuk kaitan dengan peningkatan flight atau aircraft movement itu ada di angka sekitar 5%. Jadi di angka 1.845 pergerakan. Pemudik asal Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur memilih terbang ke Surabaya melalui Bandara Syamsuddinor karena lebih hemat. Harganya lebih hemat ya. Terus perjalanan memang jauh, cuman itu hitungnya lebih murah. Oke. Meski perjalanan lebih jauh, namun fasilitas di bandara dinilai cukup nyaman. Terlebih keberadaan posko mempermudah pemudik mendapat informasi dan layanan. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Eksibisi meriam karbit akan digelar di Pontianak. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih di Kompas Kalsel, Saudara. Pemudik mulai ramai di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Di antaranya pekerja pembangunan Ibu Kota Nusantara yang mudik ke Jakarta. Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan mulai ramai penumpang mudik Lebaran. Termasuk pekerja pembangunan Ibu Kota Nusantara yang memilih segera pulang ke Jakarta untuk Lebaran bersama keluarga. Seperti dilakukan Doni. Setelah selesaikan pekerjaan selama 4 bulan di IKN, Doni dan 14 rekannya lega bisa segera pulang ke rumah di Jakarta. Jakarta, Cengkareng. Mau ngapain Pak? Ya pulanglah mudik. Udah beres ya kerjanya. Kenapa mudiknya sekarang Pak? Nggak nanti Pak, dekat Lebaran? Enggak, udah beres kerjanya Pak. Udah stopping off. Kerja di mana? Pulang dari IKN. IKN? IKN. Penumpang juga memilih mudik lebih awal
agar bisa segera berkumpul dengan keluarga besar serta menghindari antrean. Mau ke Makassar. Apa ini? Mau mudik. Kenapa pilih sekarang nih mau mudik sekarang? Karena kalau sekarang lebih enak aja, cepat. Kalau pas di tanggal lebarannya takutnya ramai. Penumpang periode lebaran tahun ini diperkirakan meningkat 14% dari tahun lalu atau mencapai 444.589 penumpang. Sementara pergerakan pesawat tumbuh 9%. Ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan, silakan ke poskonya ini. Ya, poskonya siap di sini. Kemudian untuk Bandara Balikpapan siap untuk beroperasi 24 jam sesuai dengan permintaan, ya. Karena ini adalah untuk membantu arus mobilitas dari warga ya, di Indonesia yang kita tahu memang jumlah pesawatnya masih kurang. Puncak arus mudik di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan diprediksi terjadi pada tanggal 27 Maret. Yanuaris Wandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Masih seputar mudik, saudara, arus mudik sudah mulai terlihat di Pelabuhan Semayang Balikpapan. Ribuan penumpang tujuan Makassar memadati terminal tunggu. Penumpang mudik lebih awal karena takut kehabisan tiket. Arus mudik sudah mulai terlihat di Pelabuhan Semayang Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis 25 Maret 2025. 2.100 penumpang tujuan Makassar padati terminal tunggu. Pemudik memilih pulang ke kampung lebih awal karena takut kehabisan tiket. Mudik gunakan kapal jadi pilihan sebab dinilai lebih santai dan murah. Mau mudik ada? Iya, mau mudik. Mudik kemana? Ke Makassar. Ke Makassar. Bang, ini kan masih lama nih. Ya. Lebaran kok mudiknya milih sekarang? Ya, soalnya takutnya nanti lambat dapat tiket kok. Katanya sisa tanggal 28 terakhir tiketnya. Diperkirakan puncak arus mudik terjadi pada 5 hari sebelum Lebaran. Yang standar adalah KM Lambelo dari Makassar, Parepare, Balikpapan, dan kembali lagi nanti ke Parepare, Makassar. Dan penumpang yang naik hari ini sekitar 2.100 orang. Sementara untuk menampung lonjakan penumpang, Kementerian Perhubungan memberikan dispensasi bagi kapal Pelni hingga 2.995 penumpang. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, program mudik gratis di Kota Banjarbaru tetap dilaksanakan di tengah efisiensi anggaran. Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru siapkan 8 unit bus untuk antar penumpang ke kampung halaman. Efisiensi anggaran tak pengaruhi program mudik gratis pemerintah Kota Banjarbaru. Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru menyiapkan 8 armada bus dengan kuota penumpang 175 orang. Tujuannya ke Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, hingga Kabupaten Tabalong. Pendaftaran sudah dibuka hingga 24 Maret mendatang. Pendaftaran dilakukan melalui sosial media Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru. Sementara jadwal keberangkatan pada 27 Maret dan penjemputan 7 April 2025. Sama saja, kalau armada sama saja. Mungkin nanti kita melihat jumlah peminat. Kalau misalnya memang lebih banyak dalam kamar atau tidak mencukupi, nanti frekuensinya kita tambah. Bagi warga, program ini sangat membantu masyarakat yang ingin rayakan hari raya di kampung halaman tanpa memikirkan biaya. Oh iya, ya alhamdulillah bagus saja bagi masyarakat yang membutuhkan. Oh iya. Kan memang ini sebenarnya mahal. Diharapkan program mudik gratis bisa terus layani masyarakat pulang ke kampung halaman dengan aman dan nyaman. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Eksibisi Meriam Karbit siap meriahkan malam takbiran Idul Fitri 1446 Hijriah di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
Total 30 kelompok meriam karbit akan mengikuti eksibisi. Tradisi meriam karbit memeriahkan Hari Raya Idul Fitri kembali akan digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pada Idul Fitri 1446 Hijriah ini, pengemasannya bukan dalam bentuk festival ataupun perlombaan, namun hanya eksibisi atau pertunjukan. 30 kelompok meriam akan meramaikan malam takbiran yang diperkirakan berlangsung 30 Maret di sepanjang Sungai Kapuas, Kecamatan Pontianak Selatan Tenggara dan Pontianak Timur. Selain pendanaan juga untuk promosi alhamdulillah kita sudah dibantu. Kemudian dari segi pendanaan itu memang sudah jadi masalah kendala kita. Kemudian masalah nanti kegiatan festival. Nah, kegiatan festival ini juga kita maunya kalau bisa kita laksanakan kembali yang sudah tertunda 2 tahun kemarin, karena dengan festival itu budaya itu bisa tumbuh kembali. Dukungan dari pemerintah Kota Pontianak yaitu melakukan memfasilitasi eksibisi ini gitu, eksibisi meriam karbit. Jadi setiap malam takbiran Kota Pontianak bersama berkolaborasi dengan forum komunikasi meriam karbit, kita menyelenggarakan ini pembukaan acara seremonialnya gitu setiap tahunnya. Namun jumlah peserta meriam karbit menurun dari tahun sebelumnya. 2024 lalu diikuti 41 kelompok dengan 249 meriam. Sementara tahun 2025 yang disiapkan hanya 184 meriam. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Bioskop bisik, cara tunanetra nikmati film. Informasinya saudara sesaat lagi. Selanjutnya, saudara, sineas di Kalimantan Selatan berinovasi agar karya film bisa dinikmati semua pihak, termasuk warga disabilitas. Melalui bioskop bisik, warga tunanetra bisa menikmati film tanpa harus melihat. Sebuah inovasi yang menyentuh hati dilakukan pegiat perfilman di Kalimantan Selatan dalam menghadirkan karya film yang inklusif. Melalui bioskop bisik, filmmaker yang tergabung dalam Forum Sineas Banua mengajak teman netra menikmati film lokal di perpustakaan Kota Banjarbaru. Bioskop ini dilengkapi fitur khusus seperti juru bicara isyarat, headphone dengan narator, hingga subwoofer yang beri efek getar sesuai adegan dalam film. Sehingga teman netra dan teman tuli bisa mengikuti alur film dan menghayatinya. Bioskop bisik berawal dari ide agar teman netra dan teman tuli juga bisa menonton film lokal. Memang premisnya itu agak sulit ya dipikirkan, tapi kami ngeriset gitu, gimana sih caranya orang buta nonton film gitu kan. Itu yang trigger awal yang membuat kami ini sebuah tantangan dan ternyata ada di kota lain, pernah diadakan. Nah, itu yang kami serap dan kami adaptasi. Rasa senang diakui teman netra dan teman tuli. Menyaksikan film lokal meski dalam keterbatasan jadi hal sederhana namun sangat berarti. Teman netra dan teman tuli berharap ke depan akan lebih mudah mengakses film, termasuk film komersil di bioskop pada umumnya. Senang banget sih bisa nonton film bareng teman-teman yang ada di sini, terus dibantu dengan fasilitas tadi audio deskriptif itu sangat membantu sekali ya untuk memahami alur cerita film. Ya, saya senang katanya, senang berada di sini bisa menyaksikan film, dan selanjutnya saya berharap semakin menambah keinklusifan, semakin banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat inklusif. Bioskop bisik ini rencananya akan terus digelar hingga Juni 2025.
terbuka bagi masyarakat yang ingin mengajak kerabat dan kenalan netra maupun tuli untuk merasakan pengalaman yang sama. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Warga membersihkan drainase di sisi jalan Sungai Andai yang penuh sampah. Gotong royong dilakukan sebagai kepedulian serta contoh bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan. Aliran air di drainase sisi jalan Sungai Andai ini tersumbat akibat dipenuhi sampah. Sampah yang juga timbulkan bau tak sedap ini diduga berasal dari pedagang yang sering mangkal di wilayah ini serta pengendara yang melintas. Banyaknya sampah yang merusak estetika ini membuat warga tergerak membersihkannya. Dengan peralatan sederhana, warga bahu-membahu memungut sampah yang mengendap dan kotori drainase. Warga juga menemukan sampah organik berupa kulit buah. Gotong royong ini tidak hanya untuk bersihkan saluran drainase, tapi juga memberi contoh nyata kepada masyarakat agar lebih peduli kebersihan lingkungan. Dengan giatnya kita untuk melakukan kebersihan lingkungan, kita membersihkan selokan, membersihkan jalan, kita melakukan upaya-upaya lah untuk melakukan kebersihan. Kedepannya Kota Banjarmasin lebih bersih, lebih sehat, supaya masyarakatnya maju sejahtera. Kebiasaan buang sampah sembarangan tidak hanya memperburuk estetika kota, juga berdampak pada pencemaran lingkungan dan banjir. Karenanya, warga diharapkan mengelola sampah lebih baik, seperti tidak membuang sampah sembarangan hingga memilah serta mendaur ulang sampah. Supaya pengguna jalan, warga RT 27 dan sekitarnya supaya jangan membuang sampah ke selokan. Ini akibatnya apa, Pak? Akibatnya ini, Bang, banyak sampah di selokan. Penyumbat saluran air. Iya, penyumbat saluran air. Kesadaran kolektif menjadi kunci utama mengatasi persoalan sampah di Kota Banjarmasin. Tanpa kesadaran masyarakat, upaya pemerintah untuk menangani krisis pengelolaan sampah tidak akan optimal. Naufal Rafif, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat mengusulkan kuliner khas Ramadan Sotong Pangkong jadi warisan budaya ke Kementerian Kebudayaan. Jika disetujui, maka akan menambah jumlah kuliner khas Pontianak yang jadi warisan budaya tak benda. Beberapa kuliner khas kota Pontianak sudah terlebih dahulu tercatat sebagai warisan budaya tak benda seperti pacri nanas, sayur keladi, dan ikan asam pedas. Terbaru, Pemkot Pontianak mengusulkan sotong pangkong ke Kementerian Kebudayaan untuk menjadi warisan budaya tak benda. Kuliner yang satu ini memiliki ciri khas tersendiri seperti harus dipanggang dan dipukul hingga pipih saat hendak disajikan. Ini akan kita usulkan menjadi salah satu warisan budaya yang tak benda. Dan ke depan harapan kita sotong pangkong ini tidak hanya sebagai makanan di kala Ramadan, tapi bisa menjadi rutin. Pusat oleh-oleh juga misalnya. Kadang itu ciri khasnya itu ada di Pontianak ini. Jalan Merdeka jadi salah satu lokasi penjualan sotong pangkong di kota Pontianak. Selain memiliki rasa yang gurih, sotong pangkong juga kerap disajikan dengan sambal berbeda, seperti sambal kuah kacang, pedas manis, dan sambal ebi, sehingga menjadikannya sebagai kuliner primadona untuk berbuka puasa. Kami sudah berjualan di Jalan Merdeka ini sudah jalan 3 tahun. Setiap Ramadan, Bang, ya? Setiap Ramadan, 1 bulan full Ramadan. Untuk Ramadan tahun ini, alhamdulillah, kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Ini ada yang beda, Om. Kita di sini bisa milih sendiri, bisa mangkung sendiri. Gimana rasanya? Sensasinya mangkung tuh, Om. Campur keringat. Itu mantap, Om. Jadi Om tadi pilih sotong yang ukuran berapa? Ukuran L, Om. L, ya? Ya. Sebutan sotong pangkong berasal dari bahasa Melayu. Kata sotong berarti cumi-cumi, sedangkan pangkong berarti memukul.
Seperti namanya, bahan dasar sotong pangkong berasal dari cumi-cumi yang telah dikeringkan dengan cara dijemur. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, informasi tadi mengakhiri Kompas Kalsel hari ini. Saya Priscilla Nikola beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.